Ya, pada video kali ini kita akan membahas analisa teknikal Bank Syariah Indonesia atau BRIS ya. Jadi pada video kali ini kita mengupdate bagaimana analisa teknikal Bank Syariah Indonesia. Setelah dari video terakhir di bulan kemarin, nah untuk bulan Februari ini ada pergerakan yang cukup menarik ya di BRIS ya. Ini kita akan mengulang sedikit di video yang terakhir, di mana di video terakhir ini berikan informasi bahwa kita di membership, kita di BRIS sudah mulai masuk ya di 28 Desember kita ada masuk ketika dia pullback ya. Nah untuk garis besarnya kita mulai entry ketika BRIS breakout dari downtrend ya. Naik volume besar kita masuk ketika dia ada koreksi atau pullback ya. Nah di sini ini akan sedikit lebih jelas ya, dimana kita nih break naik besar ya, volume besar, kita beli ketika ada pullback di sini ya. Nah, ada pullback kita masuk dan akhirnya mencapai target kenaikan pertama di area resisten 1400 dan 1435 ya. Jadi ya lumayan dapat gain 10% ya untuk di area ini kita lakukan cicilan jual pertama ya. Kita mencapai resisten, kita jual sebagian dulu sambil kita akan tetap lakukan hold ya. Dan di sini di akhir Januari kita mengupdate untuk posisi trailing stop ya. Trailing stop kita update naik ya. Kita naikkan ke 1295. Jadi selama bertahan ya, kita sudah melakukan jual sebagian di atas di target pertama. Nah, sisanya kita tahan ya, tahan untuk sampai trailing stop ini jebol. Kalau nggak jebol berarti kita tetap hold dan kita mengharapkan dia bisa jual lebih tinggi lagi di target berikutnya, yaitu di 1500. Dan di Februari ini ternyata sangat bagus ya untuk BRIS ya, dimana seiring dengan keluarnya laporan keuangan yang ternyata disambut gerakan naik ya. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, kita masuk di area dekat sini ya. Nah, di area ini kita masuk. Nah, ini jual pertama di sini. Kita TP 1 dan nah ternyata trailing stop kita di 1295 tetap terjaga dan kita lakukan hold ya. Di sini terjadi pola sideways di sini ya. Dia berkonsolidasi pola sideways dan akhirnya terjadi break ya di Februari ya. Di tanggal 15-16 di break, atau bisa dibilang ini polanya bisa dibilang pola flag ya, atau tiangnya cukup pendek ya. Kita break, ini langsung dihajar semua ya di sini ya. Di sini targetnya 900, 1995 langsung dihajar satu candle. Jadi langsung TP2, TP3-nya kena ya, TP2, TP3. Dan langsung berlanjut sampai mentok di resisten 1710. Nah, ini ketika sudah sampai di sini ternyata mentok ya. Kenaikannya di bulan Februari ini mentok di TP4 di sini ya. Kita ada lakukan cicil jual terus sebagian terus ya. Dan untuk pergerakannya ya, ini tiba-tiba di 2 hari terakhir ya nih ya, jatuh
ketika ada isu yang kurang bagus, di mana ada berita tentang KPK ya, menginvestigasi, ada direksinya ya di BRIS ya. Biasa itu berita yang dikeluarkan, mungkin saja berita dikeluarkan untuk menggoyang para holder dari BRIS ya, untuk disuruh keluar ya. Nah, namun di grup, di membership kita tetap sarankan untuk menjaga terus stop loss-nya ya, trailing stop kita ya. Nah, bagaimana pergerakan BRIS berikutnya ya? Nah, berikutnya bisa jadi di bulan Februari sampai nanti akhir bulan, bisa jadi BRIS-nya kembali bergerak sideways lagi. Dan tetap kita harus menjaga trailing stop kita ya. Nah, untuk sementara di support terdekat dari pergerakan sideways dari BRIS kali ini. Nah, untuk sementara support terdekat yang di 1500 ya, ini 1500, dan di resistennya di 1710. Jadi kemungkinan BRIS akan berkonsolidasi dulu atau bergerak sideways dulu, yaitu kumpulin tenaga dulu, rehat dulu, sebelum nantinya melanjutkan kenaikan ya. Nah, bila nanti break lagi ya seperti Februari, atau mungkin kita tunggu sampai bulan depan ya. Semoga bulan depan ada kenaikan baru lagi. Targetnya untuk bulan Maret ya, ini bulan Maret semoga bisa tercapai, yaitu di 1825 terdekat ya, dan kemudian ke 2000 ya, semoga saja ya bisa tercapai target berikutnya di TP5, TP6 ini ya. Dan supportnya yang perlu diawasi yaitu di pertama 1500, dan kemudian terlihat nih support yang harusnya kuat ya, ini adalah di area supportnya di 1400 sampai 1435 ini ya. Nah, jadi untuk yang masih hold BRIS ya, kita sarankan tetap hold ya, karena di sini kita bisa lihat ya, tetap kenaikan trennya cukup bagus ya, volumenya semakin naik ya. Nih, volume dia naik terus ya nih. Nah, kenaikan yang kali ini agak lebih besar lagi. Nah, kita harapkan di bulan Maret ke depan volumenya bisa naik lagi ya, untuk mencapai target 2000 ya. Nah, untuk MACD-nya juga kita lihat momentumnya semakin lama, power naiknya semakin tinggi ya. Di sini jelas kita lihat ya, lebih tinggi ya. Nah, untuk yang sudah lepas, sudah jual dan belum punya dan ingin coba masuk lagi, area support yang mesti diawasi di area terdekat ya, di area 1500 ini ya, di area 1500 sampai 1605 ini ya. Ini bisa dipantau dulu. Karena terlihat kemarin ada rejection di sini ya. Jadi area ini merupakan area demand ini ya. Ini demand-nya cukup bagus ya di sini ya. Terlihat kemarin sempat dihajar sampai 1480, ternyata ada rejection di sini ya. Jadi ini ada sementara ini akan jadi area demand yang cukup kuat ya untuk menahan aksi seller ya. Aksi seller terus menekan sampai 1480. Dan ini area patut diawasi. Dan untuk batasan untuk menahan, untuk support kuatnya ini ada di 1400 sampai 1435. Ini untuk yang baru masuk ya, bukan untuk yang hold yang tadi bawah ya. Ini untuk yang baru entry ya. Jadi kalau ternyata demand-nya ini share-nya lebih kuat dan didorong sampai jebol ke bawah 14, lebih baik keluar dulu. Nah, berikutnya kita akan update ya, ini di dalam grup ya. Seperti biasa, ada pergerakan yang signifikan, kita akan terus update ya. Dimana bila target tercapai, kita akan kembali ingatkan.
Nah, seperti ini 900 dan untuk rekan-rekan yang sudah merasa cukup puas bisa mulai jual baik sebagian atau jual semua karena mungkin ada kebutuhan. Nah, kita tidak tahu. Nah, bagi yang rekan-rekan yang semi investor bisa lakukan swing trade dengan cicil menjual ya, dikit-dikit jual ya, biar kita lebih tenang ya. Begitu udah jual, contohnya bisa jual 5%, kita cicil jual, itu akan mengurangi kepanikan ketika nanti bila tiba-tiba ada kejatuhan harga tiba-tiba kita akan sudah mulai, oh ya aku udah mulai jual. Jadi mental kita lebih tenang ya untuk menghadapi koreksi besar ya seperti yang terjadi 2 hari terakhir ini ya. Nah, berikutnya saat resisten 1605 ini sudah kena juga, kita infokan juga. Dan ketika BRIS kembali naik ya, mencapai resisten 1710 ya, terjadi di saat IHSG-nya tertekan 3 hari, merah 3 hari. Nah, BRIS-nya malah ngasih cuan besar ya. Dan tak lupa kita selalu mengingatkan untuk trailing stop-nya ya, dimana batas kita melakukan hold untuk terakhir kalinya ya. Nah, ini batas trailing stop ini jauh ya, dilihat jauh. Kenapa ya? Karena kalau nggak jauh ya berarti kita kena, pasti kita nggak bisa mendapatkan persentase besar ya. Karena kalau kita harap 5-10% ya kita tidak perlu menggunakan trailing stop. Nah, kita menggunakan trailing stop karena kita mengincar profit besar ya. Jadi kita lakukan di dalam swing trade, kita mengharapkan profit besar, tidak cuma profit cuma 5-10% tuh kita tidak perlu menggunakan repot-repot menjagai di trailing stop ya. Jadi kita pakai ini untuk mendapatkan profit yang lebih besar ya. Jadi kita mengincar paling enggak ya kita bisa di atas 20% ya. Bisa 30-50% ya dengan lakukan trailing stop ini. Memang tidak semuanya bisa berhasil, namun bila kita sahamnya momentumnya tepat, kita bisa mendapatkan profit besar ya. Bisa 50% juga bisa. Tergantung dari momentum yang didapat saham tersebut ya. Jadi tidak pasti semua saham bakal sama. Namun ini kita akan berusaha menciptakan sistem yang bagus untuk swing trade ya. Jadi kita lebih tenang dalam men-hold suatu saham dan tidak panikan ya. Dan tidak tahu. Nah, yang paling pasti yaitu kita tidak panikan dan seperti bingung dan tidak tahu arah. Apalagi ketika terjadi koreksi besar ya. Nah, untuk rekan-rekan yang tertarik dengan bergabung di grup ya, di membership bisa WA ke 0838 960 21213 ya. Ya, untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat buat rekan-rekan traders. Terima kasih.